Hati-hati jika kalian ingin mencari referensi di internet. Tidak semua website yang kalian temukan di internet ini bisa dijadikan rujukan skripsi. Ini adalah beberapa website yang tidak boleh kalian jadikan referensi atau rujukan untuk skripsi kalian. Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini kita akan bahas mengenai referensi yang kita ambil dari internet. Nah, internet ini merupakan hal yang sangat mendukung sekali dalam proses pembuatan skripsi. Kita bisa mencari informasi-informasi penting dan terkait tentang penelitian kita. Namun hati-hati, tidak semua rujukan yang kalian temukan di internet ini bisa dijadikan referensi untuk skripsi kalian. Nah, saya mulai dari apa itu search engine. Nah, kenapa kita kaitkan dengan search engine? Jadi begini teman-teman semua, saat kita ingin mencari referensi, tentu kita akan ketik kata kunci di search engine. Ya, biasanya yang sering sekali digunakan adalah Google. Nah, search engine ini adalah mesin pencari yang membantu kita untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait kata kunci yang kita cari, sehingga akan banyak di sana dimunculkan oleh Google alamat website yang mengandung kata kunci yang kita cari. Oke, maka di sini kita harus hati-hati, apalagi saat kita mengetikkan satu kata kunci atau informasi terkait penelitian kita. Di sana akan disuguhkan banyak website. Nah, ada beberapa website yang tidak boleh dijadikan rujukan. Misalnya kalian mengetikkan kata kunci terkait dengan kepuasan kerja. Nah, maka di sana akan muncul, atau pengertian kepuasan kerja. Google akan memunculkan beberapa informasi website yang mengandung beberapa informasi terkait pengertian kepuasan kerja. Nah, perhatikan alamat website saat kalian akan klik ya, atau akan baca. Kalau misalnya alamat websitenya itu merupakan domain gratisan, ini banyak ya domain gratisan itu, ada Blogspot, ada WordPress, dan masih banyak lagi itu domain-domain gratisan. Kalian hindari mengutip atau mengambil referensi dari website tersebut. Kenapa? Karena itu sifatnya pribadi dan siapapun bisa membuat, ya. Siapapun bisa membuat website dengan domain gratisan. Misalnya Blogspot. Anak SMA atau SMK membuat Blogspot, terus dia ketik satu artikel. Kemudian saat kita mencari kata kunci, muncullah misalnya blog yang dibuat anak SMA itu. Kan lucu kalau kita misalnya jadikan rujukan. Nah, maka dari itu hindari domain gratisan, ya, saat kita akan menjadikan referensi. Itu sama di WordPress pun sama ya, seperti itu ya. Maka kalian tidak boleh menjadikan blog gratisan sebagai referensi. Nah, kalau misalnya kita menemukan satu informasi tapi memang adanya di blog gitu ya, di Blogspot atau WordPress, baiknya kita memang cek lagi sumbernya, apakah penulis yang ada di Blogspot atau WordPress itu mencantumkan sumbernya. Kalau mencantumkan sumbernya, kita cari kembali ke sumber aslinya. Itu tips ya, kalau misalnya informasi yang ditemukan ada di Blogspot ataupun WordPress. Nah, itu nggak boleh dijadikan referensi. Kemudian berikutnya adalah Wikipedia. Ini sangat populer sekali ya. Terkadang informasinya lengkap gitu kan.
Nah, itu pun jangan, karena di Wikipedia itu siapapun bisa menulis di sana. Kita tidak tahu background yang menulis di sana, keilmuannya seperti apa, maka kita harus menghindari kutipan di Wikipedia. Blogspot, WordPress yang gratisan, kemudian Wikipedia kita harus hindari. Kalau misalnya sama ya, kita biasanya kalau lihat di Wikipedia itu ada referensi nih di bawahnya. Kita baiknya lari ke referensi yang ada di Wikipedia itu ya, cari di referensi itu akan lebih terpercaya daripada kita ngutip langsung di Wikipedia. Itu tidak boleh ya. Jadi website yang tidak boleh itu pertama yang gratisan ada Blogspot, WordPress ya, dan lain-lain. Kemudian Wikipedia itu pun tidak boleh karena kredibilitasnya diragukan ya. Lalu selanjutnya, meskipun domainnya sudah TLD itu apa? .com, .net gitu ya. Itu pun perhatikan alamat websitenya. Banyak juga orang yang bisa membuat domain dengan .com. Maka saya sarankan itu dihindari juga, karena sifatnya itu tidak resmi, kecuali kalau misalnya website resmi gitu ya. Maka beberapa website yang boleh dijadikan referensi adalah website resmi. Contohnya apa? Contohnya misalnya domain untuk akademik ya, domain.ac.id. Nah, biasanya kampus-kampus itu domainnya .ac.id ya, mungkin itu bisa dijadikan rujukan ya, domain resmi karena jelas di sana ya. Kemudian .go.id, government, domain pemerintah ya, itu bisa dijadikan. Misalnya kita cari data, kemudian kita cari di bps.go.id, itu resmi, itu bisa dijadikan rujukan karena bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah, pendidikannya .edu atau organisasi.org.id. Sorry ya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa mengutip hanya di domain resmi seperti .go.id, .ac.id, .org.id, .co.id, itu ya company biasanya. Misalnya kita sedang melakukan penelitian dengan lokasi di PT ABC misalnya ya. Nah, abc.co.id, segala informasi terkait perusahaan itu ada di sana ya, kita bisa jadikan rujukan karena sifatnya resmi. Terus ya, ini yang banyak salah dari mahasiswa itu dicari dari mana? Dari Google. Google itu bukan domain ya. Google itu bukan sumber rujukan. Google itu search engine yang mencari ya, yang membantu menemukan domain-domain atau alamat website terkait dengan apa yang kita cari. Jadi itu search engine gitu ya. Maka Google itu bukan sumber rujukan. Google itu hanya mesin pencari yang membantu kita untuk menemukan kata kunci yang kita cari. Itu jangan salah. Nah, lantas bagaimana dengan artikel-artikel yang kita temukan ya, misalnya di Google atau Google Scholar kita cari, terus nemu artikel ya, selama memang artikel itu jelas dari mana jurnalnya, kemudian apakah ini sudah artikel jurnalnya itu ada nomor ISSN-nya, nah itu mungkin bisa dijadikan rujukan. Kita cek jurnalnya bagaimana, apakah sudah terakreditasi atau belum, nah itu bisa dicek. Lebih aman kalian mencari referensi di Google Scholar, yaitu lebih aman ya, atau ResearchGate. Nah, itu lebih aman juga. Kita akan disajikan dengan informasi-informasi, artikel-artikel ilmiah yang sudah dipublish oleh publisher ya, bisa jurnal ataupun yang lainnya. Jadi begitu, hati-hati dalam mengutip, terutama saat kita berselancar di internet. Kita tidak bisa memungkiri bahwa internet sangat membantu kita. Dulu misalnya kalau sebelum ada internet kita harus ke perpustakaan, tetapi dengan adanya internet kita bisa membantu kita untuk mencari informasi-informasi terkait yang akan kita cari. Ini sangat membantu sekali dalam penelitian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.